perbankan ya Pak ya. Ini apa sih Pak yang dimaksud dengan suku bunga fix, kemudian berjenjang maupun float tersebut sih Pak? Itu umum nggak? Atau ada bahkan ada lagi yang di luar tersebut Pak? Oke, malam teman-teman semua. Tapi tadi menarik sih yang dibahas oleh Pak Robi ya, karena yang tadi saya highlight itu terkadang klien atau nasabah itu suka dengan program bunga murah atau fixed rate and floating ya. Kita sering sebutnya itu fixed rate and floating. Jadi di perbankan ini saat ini kita menawarkan beberapa pilihan suku bunga karena kita melihat dari kebutuhan sisi nasabah tersebut. Gitu. Kita ada program pilihan bunga fixed rate and floating. Artinya apa? Artinya masa fixnya itu sudah ditetapkan. Contoh, dengan tenor 15 tahun, nasabah mengambil fix 5 tahun, lalu di tahun ke-6 sampai di tahun ke-15 itu mengikuti suku bunga yang berlaku atau sering kita sebut adalah floating. Lalu yang kedua, kita ada pilihan suku bunga berjenjang. Berjenjang atau kita sering sebut adalah bunga step up, di mana suku bunga tersebut sudah ditentukan. Ambil contoh, dengan tenor 15 tahun kita sudah tetapkan, misalkan bunga di tahun pertama berapa, di tahun kedua sampai tahun keempat berapa, 4, lalu kelima sampai ke-8 berapa, dan seterusnya sampai hingga akhir tenor. Sehingga nasabah, istilahnya tadi yang saya ambil dari istilah dari Pak Robi ya, bom waktu. Jadi istilahnya nasabah itu tidak ada bom waktu lagi nih, karena nasabah sudah bisa melihat cash flow-nya. Oh, angsuran saya di tahun depan sekian, di step berikutnya angsuran saya sekian hingga akhir tenor, jadi nasabah ini sudah terlihat angsurannya itu di angka berapa. Lalu pilihan yang ketiga, kita ada pilihan namanya fixed rate sepanjang tenor, di mana kita sudah tentukan dari awal sampai akhir tenor angsurannya akan tetap. Jadi istilahnya kalau misalkan kita bisa bilang itu nasabah bisa tidur nyenyak nih Pak. Udah tahu nih angsurannya dari awal sampai akhir berapa, jadi udah nyaman. Mau nanti ekonomi kita gonjang-ganjing ya kan, karena kan saat ini ada banyak isu beredar itu ekonomi kita lagi nggak stabil untuk di tahun ini. Sehingga yang ditakutin apa? Bunga floating. Bunga floating karena kenapa ditakutin? Karena bunga floating ini dasarnya mengikuti dari bunga BI. Nah, atau kita sering dengar adalah SDBK gitu, suku bunga dasar kredit. Di mana suku bunga dasar kredit itu ditentukan dari perekonomian kita. Sehingga kalau ekonomi kita lagi kondisinya tidak baik-baik saja, otomatis bunga floating itu bisa lompat jauh. Tadi mungkin sempat dia highlight bunga floating di perbankan, menurut pengalamannya Pak Robi itu kisaran di 13-14% untuk di tahun ini. Is true, itu betul. Gitu. Kita secara akumulatif, secara average itu kisaran di 13-14% untuk di tahun ini. Tapi kita kalau misalkan kita bicara tahun-tahun berikutnya, kita tidak bisa menentukan dari sisi perbankan karena semua didasari dari suku bunga dasar kredit tersebut untuk bunga floating. Sehingga nasabah atau klien Bapak Ibu pada saat masuk bunga floating itu bisa tidur itu mimpi nih, angsurannya berapa ya gitu kan. Teman-teman, angsurannya saya berapa ya nih besok nih. Eh, Bisa nggak ketutup dari kenaikan gaji tadi kan seperti highlight ya Pak ya, bisa gak nih ada bisa ketutup gak dari angsuran dari kenaikan gaji. Betul, Tetapi betul. Ibu tidak usah khawatir, Pak Ari gitu kan, teman-teman semua ini tidak usah khawatir. Kita saat ini berada di room yang sangat tepat karena kita mau membahas masalah take over. Sehingga klien teman-teman di sini kita bisa bantu alihkan menjadi angsurannya lebih ringan sehingga tidur bisa nyenyak lagi nih. Karena kan Oh, seru banget nih, Pak. seru Berarti banget nih Pak Ari ini. ibaratnya tadi Bapak ngomong tidak bikin dia kayak bom waktu gitu ya, Iya, atau ngerasa terjebak, atau ibaratnya kalau kayak seperti kita ngomong ya, Pak ya, nggak kayak beli kucing dalam karung gitu. Nah, betul, padahal betul. kalau pengalamannya saya, Pak, masukin kucing dalam karungnya susah banget tuh, Pak. Oke, Iya, iya, seru iya, banget iya. ya. Heeh. Terus, terus. Begitu ya, Mas Robi ya, yang banyak kita hadapi di lapangan juga ya. Iya, betul, Pak Ari. Karena Oke, memang di lapangan tuh terkadang konsumen banyak yang belum tahu cara atau solusi untuk mengatasi hal itu. Nah, dari beberapa konsumen saya juga,
konsumen malah lebih memilih atau menawarkan saya, Mas Robi, tolong dong bantu take over. Nah, take over itu dalam artian take over kepemilikan, bukan take over bank gitu, Pak Ari. Ya, itu mau dijual dong. Oke, jadi Ya, itu eh, kasihan juga ya kalau itu terjadi ya, karena kan berarti kan dia akan kehilangan properti ya. Padahal di betul. sini kita coba kasih solusi bagaimana cara dia dapat tetap mempertahankan propertinya dengan benar ya. Makanya kan kita mau mendengar nih dari rekan-rekan perbankan kita nih yang praktisinya langsung nih. Kira-kira ya seperti yang tadi disampaikan ya dari Pak Samuel sama Pak Angga ya, terutama tadi Pak Angga sampaikan ke kita ada nih, udah dikasih kata kuncinya nih ya, itu KPR takeover gitu kan ya. Tapi KPR takeover ini tentunya bukan seperti yang dimaksud sama Pak Robi ya, Pak Angga ya, tapi Ya. adalah benar-benar KPR takeover solusi orang masih tetap memiliki properti tersebut, hanya bank KPR-nya dipindah gitu ya. Iya, Betul. betul. Nah, tapi Betul. kira-kira bagaimana sih yang dimaksud dengan KPR takeover tersebut dan tips and triknya nih supaya para konsumen kita nantinya ketika dia memang mau ke KPR takeover bisa lancar, karena jangan sampai ini pas mau di takeover banknya kagak mau, banknya ogah gitu, konsumennya mau, Ya, banknya nggak mau gitu kan. iya, Nah, betul. mungkin boleh nih dibantu eh, apa namanya tips and triknya nih dari pihak perbankan. Oke, thank you Pak Ari. Jadi sebenarnya secara konsepsi perbankan, kita dari sisi perbankan ingin membantu semua nasabah-nasabah kita yang ingin memiliki rumah atau pengalihan kredit atau take over gitu kan. Secara prinsipnya kita di sana posisinya, kita sebagai fasilitator. Tetapi balik lagi, untuk proses ini kita dibatasi oleh aturan yang sudah dibuat oleh OJK dan BI, karena bagaimanapun kita dari sisi perbankan sangat dimonitor oleh OJK dan BI. Tetapi tadi Oke. menarik nih yang tadi pesan dari Pak Ari, tips and triknya gimana sih gitu ya Pak Ari ya. Betul, betul, betul. Nah, Heeh. Karena tips kan and biasanya kita triknya kalau di awal kan mungkin udah dikasih tahu nih Pak ya, Angga, pas mau apply mungkin dia lebih santai nih Pak, karena iya, kan dia iya, mensiapkan dirinya nih. Oh ya udah nih, sebelum saya hubungin lagi Pak Robi untuk beli properti, saya siapkan dulu nih. Biasanya dikasih tuh bocoran sama Pak Robi tuh, iya, siapin ya rekening gitu kan. Kemudian setuju. hasil by checkingnya bagaimana kan udah dikasih tahu gitu kan. Betul, Nah, betul. lalu nanti dibantu pengajuannya, terutama dari pihak rekan-rekan perbankan kan juga sangat Iya, sangat suportif ya. Nah, tapi betul. kalau sudah berjalan kan, nah bagaimana nih cara Nah, orang bank bisa menilai untuk bisa approve atau tidaknya gitu. Ini karena ini udah beda kasus kan. Kalau itu kan belum masuk, ini sudah masuk nih. Begitu. betul, betul. Nah, mungkin boleh nih share buat kita ya. Oke, dari sisi perbankan, istilahnya gini, kita pintu masuk pertama adalah SLIK atau BI checking. Jadi ini yang cukup kita tekankan kepada rekan-rekan baik nasabah atau rekan-rekan di property agent gitu. SLIK adalah pintu masuk pertama di dunia perbankan kredit. Jadi yang harus dijaga pertama adalah BI checking. Kalau misalkan eh, Bapak Ibu itu atau punya klien yang SLIK-nya bermasalah, lebih baik Anda sarankan beresin dulu BI checkingnya. Gitu. Karena Oke. kita di perbankan itu pasti melihat pintu dasarnya adalah kolektibilitas, atau kita sering sebut adalah kolektibilitas satu atau kondisi lancar. Apalagi rumah yang mau kita take over atau fasilitas yang kita mau take over itu harus wajib lancar. Itu tips and trick yang pertama. Yang kedua, Oke. jaga selalu cash flow, karena sekarang ini kan kita tidak dunia pinjol ya Pak Ari ya, nggak singgung sedikit nih ya. Iya. Pinjaman online ini sangat Gampang merebak sih. nih, sangat merebak, sangat banyak banget dan prosesnya ini mudah. Udah. Jadi Bapak Ibu jangan gampang tergoda nih sama pinjaman-pinjaman online, karena kenapa? Sekali itu nyangkut akan berpengaruh ke BI checking. Yang pertama itu. Yang kedua, cash flow Bapak Ibu walaupun BI checkingnya lancar, cash flow Bapak Ibu itu bisa terlihat kurang optimal. Karena kenapa? Kewajibannya pasti lebih tinggi dong. Karena banyak pinjaman online-online yang kecil-kecil nih. Contoh, biasa para ibu-ibu nih, Pak Ari nih, mau Oke. belanja pakai pay letter.
Iya. Hari ini satu, besok satu, besoknya lagi satu. Di total 1 bulan 30 nih pakai pay letter gitu. Pada saat kita melihat penghitungan secara analisa keuangannya, secara beban kewajibannya cukup tinggi dan itu akan mempengaruhi tingkat Oh, output rate kita. oh, memang datanya terkoneksi juga ya, Pak ya? Udah pasti Maksudnya terkoneksi. bukannya pinjol itu bagi sebagian orang awam beranggapannya kan gue pinjol, datanya kan cuma pakai data nomor handphone aja. Besok gue ganti nomor handphone sama handphonenya kalau perlu saya ganti gitu kan aman gitu. Ternyata Iya, salah pengertian begitu ya. iya. Jadi Bapak Ibu gini, eh, pinjol ini ada yang diawasin sama OJK dan ada yang tidak. Kalau misalkan mungkin yang sering kita dengar tidak terdaftar sama OJK, ya dalam tanda kutip mungkin kita bisa bahasa kita adalah ilegal ya, Pak Arya. Iya, iya, iya. Dan ini yang banyak persepsi di masyarakat itu melihat, oh ini pinjol ini nggak kedetek kan di Slik, jadi pakai aja macetin atau apa segala macam. Bapak Ibu jangan salah, kalau misalkan dia terdeteksi atau diawasi oleh OJK, dia pasti akan masuk ke pelaporan Slik atau kita sering sebutnya adalah BI checking. Oke. Nah, itu yang banyak terjebak. Sehingga pada saat mau proses kredit, kita lihat analisa keuangannya, walaupun BI checking atau Sliknya lancar, tetapi cash flow-nya ini kita bisa bilang bahasanya itu mungkin tidak baik-baik saja nih Pak Ari. Nah, Iya. itu akan jadi concern di kita. Karena kenapa? Kita akan melihat kemampuan pembayar kembali angsuran KPR-nya. Gitu. Jadi yang tips angka yang kedua adalah jaga cash flow. Jangan sampai kita istilahnya pinjam boleh, tapi jangan sampai kelewatan nih, terlalu banyak gitu. Karena itu akan Ya. mempengaruhi penghitungan analisa keuangan kita. Jadi jangan jangan sampai kita berhutang melebihi kemampuan bayar kita, Pak ya. Iya, betul Pak Ari. Oke. Oke. Kemudian apa lagi nih Pak selain dua ini nih Pak? Nah, tips yang ketiga, ya kalau misalkan Bapak Ibu mau take over fasilitas kreditnya, itu dokumen-dokumennya harus di-prepare di awal nih. Karena sebenarnya pengajuan fasilitas take over, ini kita bisa eh, berikan atau kita bisa eh, fasilitasi dengan syarat dokumen seperti pengajuan secondary atau AJB atau primary. Jadi sebenarnya secara dokumen itu sama. Contoh, data pribadi kita butuh KTP, NPWP, KK, akte nikah. Lalu kalau karyawan kita butuh surat keterangan kerja, slip gaji 3 bulan, rekening gaji 3 bulan. Kalau pengusaha kita butuh legalitas usaha, rekening usaha. Jadi semua dokumen-dokumen ini kita harus preparein di awal. Supaya apa? Istilahnya gini Pak Ari, kalau misalkan take over, kita pada saat mau masuk bunga floating, kita pasti kejar-kejaran waktu. Betul ya Pak Ari ya? Jadi Betul, contoh betul. sekarang bulan Juni, bulan depan nih udah dikasih tahu nih, bulan Juli udah mau masuk bunga floating. Otomatis harus akad sebelum masa floating, supaya nggak pembayaran angsuran floating. Sehingga kalau misalkan dokumen ini tidak dipersiapkan atau dilengkapi di awal, itu kita bisa menghambat proses. Jadi sayang kalau misalkan kita bisa kejar proses ini tanpa harus bayar angsuran floatingnya, kenapa enggak? Gitu. Oke, jadi Diperhatikan persiapkan harus. jauh hari sebelumnya ya Pak ya, sebelum sebelum Betul, kepepet ya. betul. Umumnya berapa lama sebelumnya tuh kita harus siap-siap mengajukan take over itu, Pak? Enggak. Nah, umumnya gini sih, Pak Hendra ya. Kalau misalkan kita proses di perbankan, apalagi di KB Bank ya, KB Bank ini kita saat ini cukup concern atau kita cukup fokus di secondary dan take over. Sehingga untuk proses ini kita butuh waktu sekitar 2 sampai 3 minggu untuk kita proses. Tetapi kalau misalkan ada yang tanya, bisa nggak sih nggak proses lebih cepat? Bisa, kita bisa jawab. Selama dokumen ini kita bisa bantu provide di depan secara lengkap. Karena kenapa? Kita kadang-kadang itu waktu agak sedikit lama karena dokumen ini kurang lengkap sehingga kita nggak bisa proses lebih lanjut. Jadi kita harus tunggu dulu nih semua dokumen lengkap baru kita bisa kita bisa proses lebih lanjut. Hmm. Gitu. Yang paling sering dokumen apa tuh, Pak, yang susah? Wah,
Ini pertanyaan ini sering apa sih yang susah gitu. Jasa kalau misalkan pengalaman kita ya pribadi ya secara dokumen ini biasanya keuangan. Keuangan contoh kayak rekening, slip Oke. gaji kalau karyawan, Hmm. kalau usaha itu rekening usaha. Nah, karena kenapa? Kita tanpa rekening, tanpa data keuangan, kita nggak bisa analisa keuangan sama sekali. Itu. Oh Jadi iya kita iya. tidak tahu nih kemampuan membayar kembalinya seperti apa. Hmm. Jadi prosesnya nggak terlalu beda jauh dengan pengajuan awal ya, Pak Angga Betul, ya. betul, Kayaknya ini juga kendala yang sama ya, Pak Robi ya. Pas lagi pengumpulan dokumen untuk pengajuan KPR dari awal, yang paling ribet Betul, Pak memang Ari. dokumen dari konsumennya ya, dari calon Betul, debitur ya. betul. Terus bagaimana dibantu sikapinnya tuh kalau dari sisi Pak Robi tuh? Kalau berkas memang kita nggak terlalu bisa ini banyak ke konsumen sih ya, Pak. Karena kan memang itu Hmm, urusan konsumen pribadi ke perusahaannya mungkin gitu ya. Ya paling ya. kita cuma reminder-reminder aja Berarti kita untuk reminder edukasi ya betul, lebih banyaknya betul, ya. betul. Oke. Ah, mantap, mantap. Nah, terus triknya bagaimana nih Pak? Untuk supaya lebih mudah nih untuk bisa dia take over nih Pak. Pak. Kalau tadi kan prosesnya udah tuh, kita udah denger tuh ya. Ya, 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 ya. Mirip-mirip lah ya Pak Angga ya Betul, dengan betul, awal ya. betul, betul, Tapi kan pasti ada sesuatu yang beda nih karena kalau di awal kan ada kemungkinan konsumennya belum pernah ada catatan kredit sama sekali gitu kan di betul. vertikalnya. Nah, tapi sekarang kan ditanya cara gampang atau cara eh, cepatnya supaya KPR takeover bisa diterima gitu nih Pak. Nah, Nah, mungkin mungkin boleh dikasih bocoran nih. ini menarik banget nih. Jadi kita angkat skill dikit nih. Iya, Salah satu program jangan terlalu dikit unggulan dong Pak. Agak banyak kan lah. agak banyak kan ya. Ya, Oke, jadi tadi yang sempat singgung, KB Bank ini kita cukup fokus di secondary dan takeover. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita ada namanya program KPR Takeover Express. Di mana itu dokumennya itu sangat minim, Angga bilang. Karena kenapa sangat minim? Kita tidak perlu rekening, karena kan banyak kendala kita itu melengkapi dokumen keuangan. Rekening gaji, rekening usaha, itu terkadang kita banyak kendala di situ. Tetapi kita punya program namanya Takeover Express di KB Bank, itu kita menggunakan analisa tanpa rekening. Oh, Jadi, kalau tanpa analisa rekening tanpa apa yang rekening dianalisa ya. dong Pak nanti Pak? wah, Ini Menarik seru nih. nih. kita proses. Dan ini Wah, menarik banget kan. Iya, menarik banget. iya. Langsung, langsung pada siap-siap catatan nih, ya kan. KPR Takeover Express KB Bank nih. Tanpa rekening kita bisa approve gitu. Pak Robi udah siap-siap Seperti itu teleponin ya. konsumennya semua nih Pak. Siap. Bisa Kasih Siap-siap nih. instant solusi ya Pak approval Robi berarti ya. Pangga ya. Iya. Cuman gini teman-teman, KPR program KPR Tech Over Express ini otomatis kita punya guideline-nya gitu. Karena kita menganalisa tanpa rekening, otomatis kita istilahnya sistemnya ya udahlah percaya gitu. Nasabah bisa mampu bayar, pindahin ke KB Bank pasti mampu bayar. Tetapi kita tetap ada guideline-nya atau kita ada aturannya. Aturannya yang pertama itu khusus untuk beberapa bank tertentu. Contoh, misalkan Pak Robi nih inget-inget, oh punya klien dulu akadnya di Bank CMB Niaga, Bank BCA, terus Bank Danamon, Bank Permata, Bank UOB. Itu bisa masukin ke kita, kita masukin program Takeover Express Pak Robi. Kita kasih LTV 90% maksimal. Gitu. LTV apa sih? LTV adalah loan to value yang kita bisa berikan dari sisi bank terhadap atau nilai dasarnya dari nilai appraisal rumah klien tersebut. Contoh, Angga langsung ambil contoh aja ya. Misalkan sisa hutang outstanding KPR di bank asal itu 500 juta. Oke, udah masuk bunga floating nih. Ya. Udah masuk bunga floating, angsuran contoh 10 juta. Bunga floating di 13-14%. Pada saat dinilai appraisal, rumah tersebut dinilai 1M. Oh, jadi yang dimaksud appraisal kali ini itu bukan uh, akad dia yang pertama yang digunakan ya Pak Angga Bukan, ya? kita harus appraisal ulang, Pak. Oh, Hmm. kalau gitu, Biar kita fair nah, dong. Bisa naik ya Pak Ari ya? Bisa naik. Bisa Karena kita naik ya? harus fair dong.
Udah Oh pinjaman udah gitu. jalan 5 tahun, masa kita nilainya pakai nilai jaminan 5 tahun lalu? Ah, Lagi zaman COVID lagi Pak Ari kan, Harga jatuh. ya, betul betul betul. kita Wah, harus fair. ini jadi satu hal yang menarik nih buat Yes, Pak Robi dan teman-teman yang lain ketika jual satu properti, apalagi kalau dari developer yang bagus ya, yang memang bonafit, berarti kan kenaikannya lumayan tuh ya. Nah, itu betul, bisa buat bantu ya. Hmm, betul. Angga lanjut lagi oke. nih Pak Ari. Tadi Angga ambil Silakan, contoh. silakan. Sisa hutang 500 juta dengan angsuran asumsi 10 juta karena udah kena bunga floating di 13%, pindah nih take over ke KB Bank. Pada saat di appraise, ternyata nilai asetnya sudah 1M. Kita bisa kasih maksimal adalah 90%. Tapi ini 90% kita case by case ya, kita lihat dari data ya Pak Arya, balik lagi ya. Angga harus disclaimer ini. Kita bisa kasih maksimal di 90%. Berarti artinya apa? Kita bisa kasih secara nilai jaminan atau secara kolateral maksimal adalah 900 juta. Kita belum melihat dari analisa keuangan. Kita baru lihat dari sisi kolateral. Dari sisi kolateral adalah 900 juta. Oke, berarti sisa hutang 500 akan ada gap 400 juta. Betul ya Pak Arya? Betul, betul. Apa akan ada gap 400 juta? Artinya apa? Dana 400 juta ini kita bisa pakai top up. Dan tidak menutup kemungkinan dengan pinjaman 900 juta, angsurannya bisa sama dengan 500 juta yang tadi. Oh, karena menggunakan suku bunga yang baru. Suku bunga yang baru, tenor baru. Oke. Hmm. Wah, itu kita malah bisa Wah, beli properti lagi ya. Jadi nggak perlu Bisa beli properti, nambah. bisa pakai cash ya. iya, langsung nih, langsung ada ide nih. Malah Pak jadi Robi, dua ya. Iya. ini langsung ke semua nih. Ah, Teman-teman. betul, Karena kenapa betul. dana tetap ini bisa dipakai untuk kebutuhan konsumtif. Contoh, mau buat renovasi. Karena Ya. rumah udah dipakai nih 7 tahun. Ya masa nggak mau direnovasi, tambah kamar, benerin depan. Nah, sekarang biaya renovasi mahal loh Bapak Ibu. Gitu. Itu bisa pakai dana top up dari take over. Atau kalau Oke. misalkan di semester seperti ini nih biasa biaya anak sekolah nih. Betul, Sekarang pendaftaran ya. mahal nih, biaya pendaftaran mahal nih, apalagi mau di sekolahin di Australia, di Eropa. Ini harus perdananya lumayan gede nih. Iya, iya, iya. Nah, ini bisa kita gunakan dana top up ini. Oke, dan itu Gitu. suku bunganya suku bunga KPR ya, bukan suku bunga yang multiguna ya, atau biasanya buat kredit konsumtif jadinya ya. Jadi gini, Pak Ari, kita harus masuk top up ini berbarengan sama perpindahan fasilitas tersebut atau take over. Oke, Supaya apa? Kita bisa bantu suku bunga top up ini kita samakan dengan bunga take over. The oke. best ya tuh. Bunganya jadi bisa lebih murah, angsurannya sama, bisa dapat fresh money yang kita bisa gunakan untuk kebutuhan konsumtif. Ah, oke. Dan itu akan masuk langsung ke rekening si nasabah ini ya, yang Betul, pengajunya. Nah, betul tapi banget. menarik nih Pak Angga. Menariknya Ya, begini, beberapa kali kan orang yang namanya utang kan sertifikatnya masih ditahan di bank, Pak. iya, Nah, untuk nebusnya kan harus ada uang cash, Pak. iya, Kalau nggak kan betul, nggak dikasih tuh sertifikatnya sama betul, bank tersebut. Nah, betul. bagaimana nih Pak solusi dari KB Bank nih, Pak? Apakah Ya, saya harus pinjam dulu dari Pak Robi, bayar, baru sertifikatnya saya antar untuk ya. dicairkan dana di KB Bank, atau ada solusi yang bagaimana gitu? Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau di KB Bank, saya, Samuel, dan tim siap bantu klien-klien Bapak Ibu. Klien Bapak Ibu cukup di rumah aja. Oh Siapin ya? data. Kita proses, analisa, SPK keluar, kita kasih tahu, kita akad kredit, nanti KB Bank yang akan ngelunasin di bank asal. Oh, oke. Jadi Hmm. dana yang sudah disepakati tersebut, berarti KB Bank akan melunasi ke sana. Pengambilan Betul. sertifikatnya juga dari KB Bank juga, Pak. Pengambilan sertifikat nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak notaris dan Oke. owner atau klien Bapak Ibu. Kita akan koordinasi supaya apa? Bapak Ibu tinggal kita janjian nih di bank asal untuk pengambilan jaminan. Oh, Itu. berarti Jadi saya, Bapak Ibu nggak berarti si usah. nasabah tersebut tinggal menerima uang selisihnya ya, Pak ya? Betul, betul, betul. Jadi Wah, enak Bapak, banget dong. Berarti bisa traktir-traktir kita ya. wes. Jadi makanya Bener Bapak nggak aku sih, Pak? bilang tadi. Semudah itu tuh, Pak. Jadi curious nih. Iya. Jadi makanya tadi yang sempat highlight klien Bapak Ya, Ibu
cukup duduk aja, nggak perlu cari pinjaman buat ngelunasin dulu di bank asal. Karena nggak usah khawatir, kita yang proses, nanti kita tinggal tektokan aja. Nah, ke bank asalnya itu akan dibantu juga nih sama timnya Pak Angga. Iya dong, pasti. Wah, luar Supaya biasa ya Pak Ari ya. Benar, 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 dan benar. Bank kita berkomitmen untuk mensupport setiap nasabah-nasabah kita. Oke. Tinggal nomornya kita follow up semua. Oh, mantap banget. Pak, izin, boleh Ya, tanya nggak? Biasanya kan kalau perbankan, terutama yang bukan plat merah, itu kan ya, rata-rata ketika kita mau ngajukan kredit aja, mereka ada minimumnya, Pak. Sorry ya, ya, saya nggak mau nih kalau misalnya kamu cuma ngajuinnya cuma 100 juta atau 300 juta gitu kan. ya, ya, Nah, ya. apakah ada standar minimum nilai transaction untuk yang dicairkan, yang bisa Kalau untuk diproses? syarat minimum plafon kita pasti ada, Pak. Tadi Oke. udah disebutkan ya, kita pasti ada guideline-nya. Kalau untuk kita bicara program, kita minimum itu 350 juta untuk plafon kreditnya. Wah, kalau 350 juta kayaknya Iya. semua project primary yang teman-teman Iya. di sini hadapin tuh rata-rata ya sudah masuk ya, kecuali yang rumah subsidi ya, betul ya? Iya. Betul ya Mas, Pak Robi ya? Pak Robi punya project rata-rata nilai berapa tuh Pak? Mulai dari 200 jutaan sih, Pak. 200 jutaan ada, berarti belum masuk Ada. nih ya untuk di barunya. Tapi ketika di take overnya mungkin 200 jutaan tersebut berjalan beberapa tahun sudah naik ya. Nah, berarti boleh tuh siap-siap ya database teman-teman habis sudah closing jangan langsung dibuang ya, tapi disimpan aja. Kalau mau ngebuang, kirim aja ke saya. Saya siap nampung data-data tersebut ya. Oke, ini bagaimana nih Pak Robi nih kalau dengar dari penyampaian dari Pak Angga, kira-kira membantu nggak sih buat konsumen-konsumen kita gitu? Sebetulnya sangat membantu, apalagi tadi ada yang namanya bisa top up gitu kan, Pak. Nah, cuma mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya, mungkin biar teman-teman yang malam hari ini ikut Zoom bisa tahu biaya apa aja yang ditanggung atau dibebankan untuk take over itu, Pak Enggak? Oke. Wah, ini menarik Nah, lagi. Nah, ini biasa harus nah, berapa gitu ya. betul, karena mungkin Betul. pertanyaannya timbul karena begini nih Pak Angga, ketika kita mengajukan KPR di awal, kan konsumen terkadang kala harus siapkan dananya kan, ya. Karena sebelum akad tuh harus bayar dulu dananya, terutama biaya-biaya KPR tuh. Ya, Nah, kalau di KPR takeover nih bagaimana nih? Lah kita kan lagi nungguin duit dari KB Bank ya. Bank ya. Apakah bisa ditalangin dulu oleh Pak Robi atau Pak Angga gitu misalnya, atau Pak Sam atau bagaimana nih? Oke, nanti yang ngekoordinasi sama Pak Robi kali ini. Bercanda Pak Robi ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Di KB Bank kita bisa melakukan program untuk pengcoveran biaya. Wow, beneran ya Pak? Betul. Sepeser pun, terus kemudian jika sudah approve, udah tanda tangan, Bapak yang bantu urus pengambilan sertifikatnya, kemudian sisa duitnya saya langsung, si nasabah langsung terima gitu Pak? Ya, jadi gini, Wow, secara simpelnya nilai aset dalam waktu 3 sampai 5 tahun pasti ada kenaikan dong. Dan setuju. klien jika pengambilan pertama itu DP-DP-nya 30%, 20% pasti akan ada room untuk top up. Betul ya? Jadi Ya. pada saat melakukan take over ke KB Bank pasti bisa ada room untuk top up dana. Nah, top up dana ini kita bisa gunakan untuk pengcoveran biaya akad kredit. Oh, oke. Jadi biayanya tidak perlu dibayar di depan ya Pak ya? Depan ya, pakai biaya top up aja. Nanti kita potong dari top up tersebut untuk pengcoveran biaya. Ini salah satu keunggulan KB Bank, kita bisa pakai dana tersebut untuk pengcoveran biaya-biaya yang dikhawatirkan sama klien-klien kita karena nggak take over. Biasanya gini Pak, pertanyaannya enggak, saya kalau misalkan take over itu saya harus siapin dana di depan. Iya. Saya Ya. siap nih dana di depan, nggak usah khawatir. Kita proses appraisal, ada masuk appraisal bisa kita top up, kita pakai dana top up tersebut untuk mengcover biaya-biaya akad. Oh, Jadi seru tinggal banget. aja. Jadi nggak perlu cari pinjaman nih ya. Jangan. Pinjam Makanya tadi di KB diingetin tuh Pak aja. Hendra tuh, udah jangan yang pinjol-pinjol Jangan gitu kan. pinjol-pinjol ya. Iya, jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah baru ya. Nah, itu dia. Oke,
saya penasaran nih sama Pak Iya, Samuel nih, Pak Sam. Ya, ya, Penasaran mari. nih, saya mungkin mewakili teman-teman nih. Ya. Mungkin ada sebagian dari kita itu baru denger nih. Apa sih KB Bank? KB itu maksudnya apa sih? Keluarga berencana kah atau apa sih gitu, Pak? Mungkin boleh boleh sharing, Pak. Karena ini cukup unik nih. Logonya aja kekinian banget ya. Nah, jadi kalau untuk Happy Bank itu kan awalnya kan dia beli dari Bukopin sih, di merger ya, merger Korea sih. Oke. Oh, Korean, Pak. Korea bang, bener. Ini sekelas BCA-nya di Korea. Oh, Gitu. pantas, Pak. Oh, Saya kemarin pas ke Korea, kemana-mana itu KB Nah, Bank banyak betul. banget. Berarti teman-teman yang closing nanti sama KB Bank bisa diajak jalan-jalan Korea nih ya. Benar. Ini para Dengan opa-opa Opa Angga, uni-uni Opa Angga, banyak nih. Opa Angga. Opa Angga, Ini bukan Mas lagi, Oke. Opa Sam ya. jadi gitu sih. Dia berawal dari Bukopin, merger akhirnya lepas. Karena kan kalau untuk pembelian langsung ganti nama kan perizinan susah. Makanya mau nggak mau pada saat dia beli dulu, nempel dulu KB Bukopin. Nah terus hilang. Jadi sekarang udah pure KB doang. Oke. Gitu. Mm, mm, Kayak mm, gitu. mm. Pak, boleh kasih bocoran nggak sih sebenarnya KB Bank ini eh, target pasar utamanya itu di mana? Apakah di kredit eh, awal atau KPR biasa atau KPR bagaimana gitu atau take over? Terus seperti yang tadi Pak Angga info, kita benar lagi fokus itu karena bantu, karena kan agak kesulitan tuh di secondary dengan take over ya sekarang. Kita mempermudah. Makanya secara LTV tadi yang di info Pak Angga juga, ada kita tuh yang bisa 90% sih LTV. Wow, tinggi loh Pak. Ya dari appraisal. Oke. Gitu. Dan jika teman-teman nanti penasaran, masih masih penasaran nih, pengen tahu lebih detail, lebih lebih jauh terkait apa namanya Program penawar-penawaran itu. promosinya, bisa hubungin dengan Pak Samuel dan Pak Angga beserta tim ya. Iya benar, dengan Ibu Mungkin nanti Siska. boleh bantu di-share ya Pak ya, kontaknya di Oke, kolom chat. boleh. Ya, oke, karena waktu juga membatasi kita, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita rangkum dari kolom chat, ya. Tapi juga mungkin ada pertanyaan juga yang sudah terjawab tadi secara berjalannya acara, ya. Nah, jadi ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dibantu jawab, Pak Samuel atau Pak Angga, ya. Ini ada pertanyaan dari inisial HP. Ya, saya nggak tahu ini HP memang handphone atau memang inisial nama. Dia bertanya begini, kenapa sih bunga floating bisa sampai 13%? Padahal kan kalau kita saving di bank itu cuma dapat maksimal 4%. Selisihnya jadi profit bank kah atau bagaimana? Ya, wah pertanyaannya nih bagus banget Iya. ini yang Ini membedah perusahaan. jadi kita Ya, mungkin beliau bertanya, dasarnya bisa sampai bunga floating itu kira-kira apa gitu ya? ya, ya betul betul. Jadi gini, kalau misalkan kita bicara dasar bunga floating adalah yang tadi yang sempat singgung ya di depan, itu ada SDBK atau suku bunga dasar kredit. Tapi kalau kita sandingkan dengan tadi pertanyaannya adalah bunga deposito nih bisa 4%, kenapa bunga floatingnya bisa 13? GP jauh Hmm, banget gitu kan. Nah, ya. sebenarnya kalau misalkan kita bedah lebih dalam lagi, SDBK ini akan berlinear atau berhubungan erat dengan bunga saving atau bunga tabungan atau bunga deposito. Itu sangat berhubungan erat banget. Sehingga jika bunga deposito, mungkin ibu-ibu nih sekarang nih udah mulai berasa nih bunga deposito pelan-pelan nih sekarang udah naik nih dibandingkan pada saat COVID gitu Bukan karena hanya ibu-ibu, Pak. Kita oh yang iya. yang mas-mas lagi nggak mau ngajak bapak-bapak, Apa-apa. Apa-apa. opa-opa ya. Iya, iya. Jadi akan sangat berhubungan, Pak. Jadi kalau misalkan pertanyaan bunga deposito sekarang 4%, kenapa bunga floatingnya bisa sampai 13? Sebenarnya kita ada namanya revenue, gitu. Revenue itu adalah gap antara dari SDBK. Sehingga kita yang tadi yang bilang, kita bunga floating ini tidak bisa kita tentukan saat ini berapa, tahun ini berapa gitu karena kita ada gap revenue sebenarnya revenue ini bukan semata-mata menjadi keuntungan semua menjadi keuntungan bank enggak karena kita ada namanya proses bayangkan kalau misalkan Angga punya bisnis keuangan atau bisnis perbankan pada saat di awal Angga ambil contoh ya Pak Arya biar biar kita bisa ada bayangan bunga dasar kreditnya adalah 6% gitu
kita lempar ke market bunga program 4%. Artinya apa? Artinya kita mengeluarkan cost 2% atau kita mengalami kerugian 2%. Tetapi pada saat bunga floating itu paling estimasi di sekitar 10 atau 11. Pasti secara gambaran Bapak Ibu, oh berarti ada selisih 4% jadi keuntungan bank dong. Ya Angga nggak bilang salah atau Angga nggak bilang benar. Karena semua pasti ada hitung-hitungannya. Karena di awal pada saat kita melempar bunga program, itu aja kita berani mengeluarkan dana minus atau rugi kita, jual rugi. Jadi tadi Pak Robi di awal banget sempat singgung tuh, nasabah tertarik sama bunga program 3%. Bayangin Pak Ari, bunga dasar kredit misalkan contoh lagi 7%, kita jual 3%, kita minus 4%. Ya, Itu gap berapa yang harus kita tanggung? Gitu. Tetapi pada saat masuk bunga floating, kita tidak mengambil keuntungan yang gap dengan gap besar. Pasti ada hitung-hitungannya. Itu sih kurang lebih. Jadi secara garis besarnya adalah suku bunga deposito sama suku bunga kredit itu akan saling berhubungan. Di mana oh, pas Bapak Ibu berasa sekarang kenapa bunga KPR ini pelan-pelan naik nih Kak dibandingkan COVID. Angga jujur Pak Ari, dari di kredit ini awal mula di perbankan dari tahun 2011 dan pada saat COVID itu bunga paling murah sepanjang sejarah oke. gitu. Selama Karena kenapa? COVID ya. Iya, pada saat COVID. Kenapa itu, Pak? Karena COVID kan jadi bunganya paling murah. Kalau begitu nanti pada berdoa semoga COVID-nya masih terus berlanjut begini, Pak. Pak, Jangan Pak Ari. sebenarnya Jangan ya. jangan Pak, jangan. Karena kalau kita dari di perbankan atau kita lihat dari sisi ekonomi ya Pak ya, sebenarnya pada saat COVID itu ekonomi kita benar-benar lagi kondisi tidak baik. Oke. Semua beberapa sektor ekonomi itu hampir tutup. Sehingga pemerintah mencanangkan bunga kredit diturunkan. Supaya apa? Ekonomi kita tetap berjalan. Oke. Bayangkan kalau misalkan suku bunga dipertahankan di 7%. Pengusaha semua pada teriak, Pak. Gitu. Nah, pada saat bunga diturunkan, otomatis impact-nya apa? Bunga deposito menjadi murah. Jadi pada saat pada masa COVID, pasti Bapak Ibu kurang tertarik nih naruh saving-saving itu di perbankan karena bunga depositonya kecil. Nah, bunga deposito kecil karena bunga kredit kita memang sedang diatur oleh pemerintah bagaimana caranya supaya ekonomi kita tetap berjalan. Caranya apa salah satunya? Bunga dasar kreditnya diperkecil. Itu sih gambaran kurang lebihnya. Dan pada saat ini kita sedang recovery ekonomi, otomatis pemerintah menaikkan pelan-pelan suku bunga dasar kredit sehingga apa? Impact-nya kita saat ini melihat suku bunga KPR-nya agak mahal nih Gak dibandingkan 2-3 tahun lalu. Tapi Bapak Ibu jangan lihat dari Oke. sisi bunganya saja, tetapi lihat dari faktor lainnya, dari sisi ekonomi kita sudah membaik. Harga properti sekarang sudah mulai naik lagi nih dibandingkan pada saat COVID. Betul ya, Ya, Pak Riko ya. betul, Jadi betul, betul. nilai properti semua udah pada naik, daya beli kita sudah membaik, walaupun ada isu di tahun ini ada kondisi ekonomi yang tidak baik gitu ya. Tetapi Angga masih yakin, Angga masih percaya Indonesia kita secara fundamental kita masih bagus banget sehingga dari sisi investasi apalagi kita bicara investasi aset di Indonesia masih jadi salah satu nomor satu ya salah satu Betul, nomor betul. satu. Jadi investasi yang sangat menarik di Indonesia itu Ya, sih. itu betul banget ya Pak Angga ya. Karena memang di bisnis properti, terutama di Indonesia dibandingkan negara lain, nggak usah jauh-jauh, yang masih seputaran ASEAN saja, itu nggak ada tuh nilai properti kita sampai turun. Ya, Betul. ya kalau orang jual turun karena kebutuhan itu lain cerita ya. Ya, Betul. Tapi kalau dari sisi price, dari sisi pergerakan harganya, nggak pernah turun itu dibandingkan luar negeri, terutama dengan Malaysia atau Singapura ya. Jadi di Indonesia properti itu selalu naik ya. Jadi kalau betul. dia belinya terlambat, wah udah deh ya, pasti ketinggalan harganya. Nah, ini menarik banget. Ada pertanyaan lagi, Pak Angga, Pak Samuel, mungkin Ya, bisa dibantu ya. Kalau terkait dengan biaya-biaya KPR, terutama yang mungkin yang dimaksud take over ya, ya, itu apa saja unsur biaya yang harus dibayar oleh konsumen? Apakah ya. sama dengan ketika dia mau akad pertama kali, ketika dia pengajuan Mm-mm. KPR dengan take over, apakah ada yang berbeda? Ya.
Secara garis besar biaya akan sama. Jadi yang akan muncul adalah biaya akad bank. Biaya akad Oke. bank dari provisi, admin, asuransi jiwa, asuransi kebakaran. Itu yang akan muncul dari sisi bank. Dari sisi notaris akan muncul lagi biaya notaris. Yang membedakan apa sih sama jual beli? Yang membedakan adalah pajak. Jadi Oh, itu nggak usah khawatir. Secara biaya pengikatan dari sisi notaris akan jauh lebih rendah. Karena yang bikin mahal apa sih Pak? Biaya pajak Pak. Pembeli udah 5% Pak dari transaksi. BPHTB ya. Jadi dia BPHTB. tidak perlu melakukan BPHTB lagi. Tuh. Oke. Tapi bagaimana dengan nasib asuransinya dia, Pak? Nah, Karena dulu ketika dengan bank yang awal mungkin misalnya dia ambil kredit 20 tahun, kan dia udah terlanjur bayar tuh Pak. iya, iya, Asuransi jiwanya dia selama 20 iya, tahun, asuransi iya, kebakaran selama 20 tahun. Itu apakah bersifat angus begitu saja dengan yang diganti dengan baru atau bagaimana nih kalau dengan iya. KB Bank? Nah, kalau dari sisi KB Bank, kita harus membuat dengan asuransi baru. Nah, bagaimana tadi kan pertanyaan Pak Arya, bagaimana yang asuransi lamanya? Apa Iya. angus atau bagaimana? Bapak Ibu, setahu Angga, itu bisa dilakukan refund di bank asal. Oh, jadi karena sudah selesai kita minta refundnya atas selisih waktu yang belum sampai Pak ya. Betul, Jadi betul. bukannya untuk pegangan kita supaya kita seperti asuransi kesehatan misalnya Pak. Oh, Mhm. bisa double claim gitu Ya, misalnya nggak bisa Pak. Kita dunia di AJK, perbankan ya. AJK ya asuransi jiwa kredit itu kita nggak bisa Oke. double claim sehingga karena gini, secara garis besarnya asuransi ya kita anggap bicara asuransi ya Pak Arya. Asuransi ini mengcover selama masa kredit. Once Oke. dilunasi, otomatis secara asuransi itu akan selesai. Oh, jadi ketika selesai tersebut lah makanya kita minta pengembaliannya Pak ya, pengembaliannya. Betul. Tadi contoh di bank asal tenornya 20 tahun nih, baru jalan 3 tahun, ternyata mau dipindahin ke KB Bank karena bunganya bagus, Ya, marketingnya Pak Samuel menarik gitu kan, ya, di chat bales gitu ya Pak Arya. Nah, betul betul. sisa tenornya gimana di sana sisa asuransi jiwanya? Bapak Ibu silakan tanya ke bank asal, minta penghitungan refundnya. Nanti biasa akan dibantu. Oke. Nah, Ini ini menarik menarik juga juga. pertanyaan Iya. pertanyaan berikutnya lagi ya. Ini ada yang japri. Pak, bagaimana dengan apa tenor nih, Pak? Apakah bisa tetap sama tenornya panjang atau bagaimana nih? Misalnya di awal dia ambil 20 tahun karena dari sisi usia dia masih mencukupi, kemudian Mhm. sudah berjalan waktunya ya. Lalu begitu dia mau take over dia mengajukan lagi 20 atau bahkan 25 tahun nih, Pak. Itu bagaimana perlakuan tenor untuk take over nih, Pak? Nah, KB Bank salah satu unggulannya kita take over bisa mengcover maksimal 25 tahun untuk proses reguler. Asik ya tuh Pak Ari. Jadi Wow, misalkan kemarin tenor 15 tahun, angsuran 10 juta gitu ya. ya, Oh, saya mau turunin angsuran deh jadi 6 juta. Otomatis apa? Tenornya kita perpanjang. Kita bisa oke, maksimal sampai 25 tahun. Otomatis apa? Angsurannya akan lebih murah dong. Bisa ya, saving lagi. Gitu sih kurang lebihnya. Jadi tenor kita bisa mengcover sampai 25 tahun. Kalau untuk yang program KPR Takeover Express kita mengcover hanya sampai 20 tahun untuk 20 tahun. tinggal. Karena Bapak Ibu ingat, nggak usah sedih karena kita selain rumah tinggal, ruko juga kita bisa take over. Asik ya? Wow, oke. Nah, apakah ada persyaratan khusus, Pak, untuk di KPR Takeover ini, Pak? Misalnya, Kalau apakah yang masih statusnya PPJB, Pak, belum sempat AJB, atau harus AJBK, atau bagaimana? ya, kalau untuk dari sisi jaminan itu otomatis kita mewajibkan jaminan yang sudah menjadi sertifikat. Jadi yang harus dilampirkan adalah sertifikat IMB dan PBB. PBB terakhir juga harus sudah lunas. Nah, bagaimana kondisinya jika masih PPJB, Kak? Kalau misalkan masih PPJB, tolong tanyakan ke developer, udah siap AJB belum? Kalau misalkan sudah siap AJB, kita bisa proses Pak Ari. Nah, Oke, tapi itu biasanya rata-rata kalau sudah 3 sampai 5 tahunan, itu rata-rata sih sudah sudah AJB ya, Pak, ya. betul. Cuman mungkin terkadang kala ada konsumen yang dia lupa untuk menanyakan AJB-nya. Jadi sebelum mengajukan KPR takeover, tolong segera dikoordinasikan begitu ya Pak ya, supaya Iya, betul. sertifikatnya beres dulu ya. Betul. Tanya aja dulu ke Hmm, developer. Ini udah
Sudah siap AJB belum? Kalau misalkan sudah Oke. siap AJB, berarti udah waktunya siap-siapin berkas nih Pak Ari. Data pribadi, data keuangan, siap-siapin semua supaya kita bisa bantu proses. Oke, dan Ideal sudah perlakuannya JB. sama ya Pak ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa masa tenornya itu bisa dibilang tenornya bisa dihitung ulang ya. Maksudnya Betul. bukannya berarti, oh dulu kan saya ngajuin 20 tahun nih Pak, sudah berjalan 5 tahun, jadi akhirnya di KB Bank cuma diambil sisinya nih, sisa Ya, 15 gitu kan. ya, Bukan ya, ya ya. Pak ya, tapi bisa Bukan. dihitung ulang. Kita analisa ulang lagi. Jadi Oke. kalau misalkan kemampuan membayarnya masih mencukupi, ya sudah, kita bisa berikan. Baik, baik, baik. Oke, ini seru banget ya. Tapi bagaimanapun juga tetap waktu juga yang membatasi kita ya. Ini pertanyaan rata-rata sudah dijawab. Teman-teman jika ada pertanyaan lain lagi ya, mau bertanya terkait dengan program yang ada, monggo hubungin Pak Samuel dan Pak Angga beserta timnya ya. Sudah hadir di sini juga ya. Pokoknya ingat banget ya, Opa ganteng ya. Tinggal di kontak ya. Nah, kemudian Tadi sudah konten-konten di-share ya mereka selalu di siap. chat kontaknya ya. Betul, sudah di-share juga ya. Atau mau hubungi dengan Pak Robi juga monggo. Siapa tahu rekan-rekan mau kolaborasi ya, mau kobrok juga ya. Silakan juga karena sama-sama opa ganteng juga. Yang hadir di sini kita semuanya opa-opa ganteng ya. Karena ada KB Oke. Bank, jadi OPA semua kita ya. Oh, Betul, betul semua. banget. Aduh, harusnya bahasa dari awal ya. Jadi kita nggak keburu panggilnya bapak-bapak semua. Oke, dan kami minta kesediaan dari rekan-rekan yang hadir di acara malam ini. Ya ada form feedback yang tadi di-share oleh Pak Hendra. Monggo teman-teman berkenan untuk isi ya bagi semua yang hadir di sini termasuk rekan-rekan perbankan juga ya supaya dapat memberikan kami masukan untuk topik-topik berikutnya ya apa yang kita perlu improve tolong silakan disampaikan untuk peningkatan bagi kita semuanya ya. Oke. Mungkin dari saya begitu, mungkin ada sedikit kata penutup dari Pak Hendra bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Ari. Ini luar biasa sekali diskusi hari ini ya. Ini sangat-sangat menarik dan tapi sayangnya kita terbatas dengan waktu. Um, ini Pak Angga, Pak Sam, Pak Robi, sorry, bukan Pak Opa. Opa Opa, Angga, Opa Samuel, dan Opa Robi. Terima kasih banyak ya untuk waktunya malam hari ini. Saya yakin ini sangat berguna bagi kita semua ya. Tadi saya mau sedikit aja menyimpulkan ya bahwa di KB Bank ini punya program KPR Takeover Express yang sangat luar biasa tanpa harus cek rekening ya Pak ya. Itu yang mau kita garis bawahi bersama. Dan selain itu LTV-nya bisa 90%. Ini sesuatu yang lain super daripada banget yang itu. lain. Super banget. Betul. Iya. Mm-mm. Iya. Tapi sorry Eh, Pak Robi, nggak sedikit ya. potong Pak Hendra ya. Mm-mm. Dengan catatan KPR Express angsurannya harus lebih kecil dibandingkan angsuran KPR sebelumnya karena kita program tanpa melihat rekening ya. Oh, begitu. Ada Oh, catatannya ya. Oke, iya. oke, Jadi oke. Rekening kalau dia top up ada. kemungkinan berarti pakai jalur yang reguler ya Pak ya. Kalau dia ada niat top Tidak up pakai menutup jalur bank kemungkinan kasih Pak Ari. contoh ya. Bisa Oh, diperpanjang Tidak ya, Pak menutup ya? bisa juga. kita Oh, karena masih tenor top up ya. itu. Tenornya bisa diperpanjang. Iya, tenor kan bisa panjang. Pada saat Oh, masuk bunga floating, bunganya udah 13%, kita hitung ulang lagi kan pakai bunga murah. Karena kita punya program banyak banget kayak Bank. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan langsung WA ke Angga, ke Samuel, sama Siska. Nanti kita akan segera respon karena kita sudah terbiasa handphone kita itu 24 jam hidup. sama Oh, Kecuali Pak. itu. Kita kita di 24/7 ya? sini juga rata-rata 24 jam Pak. Cuman balesnya aja Pak pada saat kita aktif karena kalau lagi tidur nggak bisa ngetik Pak. Ya, jadi teman-teman jangan sungkan ya, hubungin kapan saja. Kalau lagi, tengah malam tiba-tiba, inget nih, pengen nanya, jangan tunggu besok. Tanya aja dulu ya, karena begitu nanti rekan-rekan opa-opa semuanya aktif, pasti akan langsung dibalas, begitu ya. Luar biasa. Oke, Ya, silakan silakan Pak Hendra. ya, ya, Kita ke ya. penutup dari para narasumber Mungkin kita. ini kita nunggu dari narasumber aja. Kira-kira Oke, dari dari Opa Angga dan Opa Sam, Opa Robi ada yang mau disampaikan? Silakan untuk penutup. ada kata penutup atau motivasi bagi rekan-rekan semuanya? Oke, mungkin dari Angga ya. Ini thank you banget, ini salah satu diskusi sangat menarik loh. Malam-malam kita dikumpulin gitu kan dengan diskusi sangat-sangat menarik. Teman-teman, Angga bilangnya teman-teman aja Pak ya, kayaknya kita seumuran semua nih gitu. Betul. Jangan sungkan untuk WA ke Angga dan tim di KB Bank
Jika ada pertanyaan, mau diskusi, jangan ragu. Jadi jangan ragu misalkan, oh belum mau ada nasabah nih buat apply. Atau ada nasabah mau apply, cuman ada case seperti ini gimana ya? Jangan ragu, jangan sungkan, WA aja. Atau telepon ke nomor handphone Angga, WA. Itu kita akan segera respon. Gitu. Dan kata-kata terakhir dari Angga mungkin gini, Pak Hendra, Pak Ari. Dengan take over ke KB Bank, kita bukan hanya menjual properti, tetapi kita juga membantu orang yang memiliki harapan baru. Karena kenapa? Angsurannya lebih ringan, bisa tidur nyenyak. Mantap. Luar biasa. Yes, keren banget ya. Mm-mm. Oke, mungkin ada kata penutup atau motivasi dari Pak Robi bagi kita. Oh, Pak Robi. Oke, mungkin ini informasi yang sangat bagus buat kita. Jadi pastinya nggak akan ada konsumen yang batal ambil unit secara KPR mungkin yang khawatir di saat suku bunga floating. Karena ini kan salah satu solusinya nih, take over bank gitu. Betul. Jadi sangat membantu kita buat di Jadi, lapangan. jadi bisa ada solusi alternatif ya, Pak Robi Iya, ya. Di betul. awal, yang penting misalnya ada developer menggunakan bank tertentu, ya udah nggak apa-apa, jalan aja dulu gitu ya. Yang Betul, penting betul, dapat dulu betul. propertinya, bisa dihuni dulu ya. Terus jangan terlalu khawatir sama bunga floatingnya, tapi atur Betul, keuangannya dan sebelum betul, masa tersebut mulai timbul, segera betul. hubungi kembali agennya atau Pak Robi supaya bisa dibantu solusinya dengan KB Bank begitu ya. Betul, begitu. Oke, terima kasih di acara malam kita ini Property Talk bersama Nah, dengan sebentar kami. Pak Ari, Ya, sebelum kita tutup, cuma mau ngingetin aja rekan-rekan, ini nanti kita akan share rekaman ini di YouTube channel kami ya, YouTube channel ISP Indonesia. Namanya ISP Global underscore ID. Ya, jadi ISP Global underscore ID ISP YouTube Global channelnya. underscore ID. Bisa di-subscribe dan bisa di-like juga. Ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang berhalangan hadir hari ini atau yang masih penasaran, ya pengen lihat kembali wajah para opa-opa ya. Nah, kalau saya kan gampang ya, tinggal call saja saya ya, udah pada kenal ya. Jadi bisa akses ke YouTube channel ya, ispglobal.id. Silahkan nonton kembali di situ. Kita akan Underscore ID, Pak. share ulang Ya. underscore ID. Underscore ID, ya. Dan tapi jangan lupa tolong di like dan di subscribe ya supaya tidak ketinggalan informasi. Nanti kalau Oke, misalnya ada pertanyaan atau saran juga bisa ditambahkan di komen-komen di video tersebut. betul. Iya. Begitu teman-teman, semangat pagi, selamat malam, selamat beristirahat rekan-rekan semuanya. Jangan lupa salam closing bagi kita semuanya dan hubungi rekan-rekan perbankan kita ya supaya bisnis kita ini makin maju dan makin sehat dan juga bermanfaat bagi para konsumen kita. Thank you semuanya. Salam ESP, we grow by growing you.